Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di sini. Tentunya di kelas sejarah Indonesia ya. Jadi hari ini kita bahas tentang belajar sejarah Indonesia lagi. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, hari ini kita akan membahas tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dengan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Masuk ke materi. Yang pertama, di situ ada akulturasi kebudayaan lokal dan Hindu-Buddha, kebudayaan lokal dan kebudayaan Hindu-Buddha, seni bangunan, seni rupa, seni aksara, seni sastra, sistem pemerintahan, dan sistem kalender ya. Pengertian dari akulturasi bisa kalian lihat ilustrasi gambar di situ. Kopi pahit ditambah dengan susu manis sama dengan kopi susu pahit dan manis. Manis seperti kamu tentunya ya, pahit seperti saya. Enggak ya, manis saya ini ya. Lanjut. Pengertian akulturasi, proses pertemuan dan percampuran unsur dua kebudayaan atau lebih yang berbeda dan menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing kebudayaan asal. Menyatu menjadi suatu kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing kebudayaan yang disatukan tadi. Akulturasi dari seni bangunan. Yang pertama, ini ya. Sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, penduduk di Kepulauan Nusantara sudah mempunyai kepercayaan sendiri. Bentuk kepercayaan tersebut antara lain pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Atau sering kita dengar itu animisme dan dinamisme ya, percaya kepada benda-benda dan percaya kepada roh-roh nenek moyang. Pemujaan tersebut biasanya dilakukan di sebuah bangunan yang berciri punden berunda-unda atau bertingkat-tingkat. Candi Hindu-Buddha juga mendapat pengaruh ini ya. Contohnya bisa dilihat dari bentuk Candi Borobudur dan Candi Sewu yang bentuknya bertingkat-tingkat. Lanjut. Nah, itu gambarnya baru muncul tuh, Candi Borobudur. Telat. Lanjut. Seni rupa. Jajeng. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat dari dinding-dinding candi ya. Di bagian dinding-dinding candi, misalnya relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur. Tuh, contohnya tuh. Tuh, sebelah tuh. Sebelah contohnya. Ini contoh yang kedua. Bisa kita lihat di situ ada relief yang menciri khasan bangsa Indonesia ya. Ada perahu bercanduk di situ. Itu merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Lanjut. Seni aksara dan seni sastra. Aksara Jawa dan Bali dipengaruhi oleh bentuk tulisan India, aksara Dewa Nagari yang dipakai oleh masyarakat Bali kuno. Merupakan pengembangan aksara Kawi yang banyak mendapat pengaruh dari aksara Pallava yang banyak digunakan di India Selatan. Ya, jadi aksara Kawi itu mendapat pengaruh dari aksara Pallava ya. Pallava itu huruf yang digunakan orang-orang India. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Nah, ini bidang seni dan sastranya. Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan yang berbentuk tembang atau puisi. Ya, itu seni sastra pada masa itu. Penulisan karya sastra didukung oleh penggunaan huruf Pallava. Misalnya dalam karya-karya sastra Jawa kuno pada prasasti-prasasti yang ditemukan terdapat unsur India dengan unsur budaya Indonesia. Misalnya pada prasasti dengan huruf Nagari atau huruf India dan huruf Bali kuno, huruf dari Indonesia ya. Good. Sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini itu salah ketik ya. Maksudnya di situ adalah sebelum masuk pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara mengenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Pemerintahan tersebut adalah pemerintahan kepala suku ya.
Rakyat mengangkat seorang pemimpin atau semacam kepala suku. Ya benar ya, seorang kepala suku menjadi pemimpin. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka pemimpin tadi diubah menjadi sistem raja dan wilayahnya disebut kerajaan. Hal ini secara jelas terjadi di Kutai. Jadi kerajaan Kutai kerajaan pertama di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Hindu-Buddha ya. Orang yang dipilih sebagai pemimpin biasanya orang yang sudah tua, senior, arif, dapat membimbing, memiliki kelebihan tertentu termasuk dalam bidang ekonomi, berwibawa, serta memiliki semacam kekuatan gaib. Ini adalah orang-orang yang bisa menjadi kepala suku ya, bukan menjadi raja. Ini salah tempat saja. Orang-orang yang bisa dipilih menjadi seorang pemimpin di sistem kepala suku. Sistem kalender. Pada saat kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia, berkembanglah sistem yang disebut dengan tahun Saka. Tahun Saka berasal dari India Barat dan digunakan di Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-14. Perhitungan pada kalender Saka, satu tahun Saka terdiri atas 365 hari. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara. Jadi tahun Saka itu mulai berkembang di Indonesia pada abad ke-7 sampai abad ke-14 ya. Pada perhitungan kalender Saka ini satu tahunnya terdiri dari 365 hari ya. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara agama. Jadi itu adalah sistem kalender yang ada pada masa Hindu-Buddha ya, yang dipakai pada masa Hindu-Buddha adalah sistem tahun Saka. Latihan soal menandakan bahwasanya materi kita sudah selesai. Ada 3 soal, kerjakan dengan seserius mungkin ya, jangan asal-asalan. Dikumpulkan kembali di Google Classroom dengan waktu yang sudah saya tentukan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Karyu, wassalam.